Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Nah, Om harapkan kita semuanya sehat-sehat, tidak ada yang sakit, oke? Nah adik-adik, saat ini kita kembali untuk memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, sebab Tuhan itu adalah kasih. Tuhan adalah selalu mengasihi kita. Nah oleh karena itu, Om ajak kita semua untuk menyanyi muji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan lebih semangat. Ayo kita muji nama Tuhan. Semuanya boleh berdiri, yang di rumah kita mengangkat pujian kepada Tuhan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Lebih sungguh lagi, lebih semangat. Kita angkat pujian kepada Tuhan. K-A-S-I-H, 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 kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita percaya bahwa kita harus mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke adik-adik, kita sudah belajar dari Superbook. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita menghafal super kebenaran. Lalu kita menyimak cerita firman Tuhan. Dan gak ketinggalan yaitu apa? Super ayat dan juga kreativitas atau prakarya. Nah, Om Nanda saat ini akan mengajak adik-adik untuk mengingat super kebenaran minggu lalu. Ayo siapa yang sudah ingat? Ya, super kebenaran minggu lalu adalah Tuhan mau aku saling mengasihi sesama. Oke, selagi ya. Tuhan mau aku saling mengasihi sesama. Nah, oke adik-adik. Saat ini kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafal super kebenaran. Nah, penasaran ya? Oke, sama-sama kita menyaksikannya. Ini dia. Super kebenaran, Tuhan mau aku saling menolong sesama. Terima kasih, amin. Tuhan mau aku saling menolong sesama. Super kebenaran kita minggu ini adalah Tuhan mau aku saling menolong sesama. Super kebenaran minggu ini adalah Tuhan mau aku saling menolong sesama. Terima kasih, shalom. Super kebenaran, Tuhan mau aku saling menolong sesama. Amin. Super kebenaran kita minggu ini adalah Tuhan mau aku saling menolong sesama. Amin. Oke adik-adik, kita kasih tepuk tangan teman-teman kita yang sudah menghafalkan super kebenaran. Nah, sekarang kita mau kembali mengingat
cerita firman Tuhan minggu lalu yang sudah kita dengarkan. Nah, kira-kira tentang apa ya? Iya, benar sekali. Tentang si Yunus. Oke adik-adik, kalau kita belajar tentang si Yunus, apakah kita hanya belajar tentang ketaatannya? Oh tidak ya adik-adik ya. Tapi kita juga harus belajar tentang bagaimana mengasihi sesama kita yang membutuhkan. Nah, kemudian apa bukti mengasihi sesama? Yaitu adalah dengan memberikan pertolongan kepada mereka yang siapa? Yang pasti yang membutuhkan. Jadi bukti kasih itu adalah tindakan. Apa adik-adik? Iya, tindakan atau perbuatan yang nyata. Nah, contohnya adik-adik punya teman nih ingin membutuhkan sesuatu. Nah, adik-adik memberikan bantuan. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mengasihi dengan cara memberikan tindakan. Nah, oke adik-adik, karena juga Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Niniwe adik-adik. Walaupun bangsa Niniwe banyak kesalahan, banyak dosa, tapi Tuhan mengasihi bangsa Niniwe. Nah, akhirnya Tuhan memberikan pesan kepada Yunus untuk menyampaikan kepada bangsa Niniwe supaya mereka boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, oke adik-adik. Selanjutnya adik-adik, kira-kira tahu nggak ya? Pada waktu Yunus akan pergi ke tanah Niniwe, tapi Yunus tidak pergi. Akhirnya dia pergi ke satu tempat lain. Dan singkat cerita, si Yunus naik kapal dan akhirnya kapalnya terombang-ambingkan oleh badai dan akhirnya jatuh ke laut dan akhirnya dimakan oleh ikan besar. Selama berapa hari? Iya, selama 3 hari di perut ikan. Nah, adik-adik, ternyata cerita si Yunus ini tidak jauh beda, ada kaitannya loh dengan satu pribadi, yaitu siapa? Iya, Tuhan Yesus. Nah, ceritanya sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus juga setelah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, mati dan akhirnya Tuhan Yesus apa? Dikuburkan. Berapa hari Tuhan Yesus dikuburkan? Selama 3 hari. 3 hari Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus kembali hidup. Nah adik-adik, ada kesamaannya ya. Tuhan Yesus dan Yunus sama-sama ya. Mungkin dengan namanya juga awal dan akhirnya sama. Nah mungkin yang lainnya. Jadi ada hubungannya antara Yunus dan Yesus. Nah jadi adik-adik, cerita firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mengajarkan kita untuk kita boleh saling mengasihi. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan saat ini kita mau mengingat kembali super ayat yang harus kita hafalkan. Oke, dari mana ya? Iya, dari Galatia 6 ayat 2. Apa isinya? Oke, yuk sama-sama kita perkatakan. Yuk, Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah adik-adik, saat ini kita juga akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan super ayat. Oke, penasaran ya? Yuk kita sama-sama saksikan, ini dia. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Terima kasih. Shalom. Galatia 6 verse 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ya 6 ayat 2, bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke adik-adik, kita sudah menghafalkan super ayat. Nah, saat ini kita akan masuk ke tugas yang terakhir. Yaitu apa? Yaitu adalah membuat daftar kasih. Nah, kira-kira adik-adik sudah membuat belum ya daftar kasihnya? Nah, daftar kasihnya isinya adalah menuliskan perbuatan-perbuatan kasih yang adik-adik lakukan di rumah. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Oke, seperti ini daftar kasihnya ya. Nah, kita juga akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah membuat daftar kasih. Oke, ini dia. Nah adik-adik, saat ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan saat ini kita mau menutup ibadah kita. Namun sebelumnya Om ajak kita mau untuk memuji nama Tuhan. Nah semuanya dengan sungguh-sungguh kita memuji nama Tuhan ini. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Semuanya adik-adik yang di rumah boleh dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dengan segenap hati adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan kepada Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini
ini saling mengampuni. Ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke adik-adik, kita mau berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melakukan ibadah. Biarlah kiranya semuanya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua dalam sepanjang 1 minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.